Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersihmu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang gak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya. Demi kita bersama. Shalom, selamat siang saudara-saudara. Mari kita akan mulai ibadah yang kedua ini. Kita serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu kembali pada saat hari ini untuk kita menyatukan hati, memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Dia Tuhan, penolong kita semuanya. Haleluya. Sepanjang ku
Namamu besar, namamu ajaib. Kau kekal selama-lamanya. Hari ini kami umat-Mu mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pelihara hidup kami sepanjang hari, sepanjang minggu, hingga hari ini kami ada. Semua karena anugerah Tuhan. Kami siap memuji, meninggikan Kau lebih dalam lagi Tuhan, karena Engkau layak terima puji dan sembah dari kami semua umat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri Bapak Ibu. Hari ini di hadapan kita ada beberapa jemaat Tuhan yang sudah mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan sudah dibaptis tadi. Mereka sudah lahir baru. Kita kasih aplaus buat mereka ya. Ya, selamat hidup baru di dalam Tuhan. Hidup yang lama sudah berlalu. Kita masuk di dalam kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Takkan sama hidup kita di hadapan memuji Dia. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu benar, kau keyakinanku untuk bersinar. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sampai. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sampai. Segala puji bagi Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu benar, kau keyakinanku untuk bersinar. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sampai. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sampai. Haleluya. Mari sembah Tuhan, puji Dia dengan segenap hati kita. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkanku. Demi lagi katakan alasan untukku hidup. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkanku. Haleluya. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkanku. Kaulah alasan untukku
Bapak Ibu duduk kembali. Puji Tuhan. Dia Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kita bersama. Biarlah setiap apapun kondisi kehidupan kita, kita taruh di bawah tangan Tuhan. Sebab kita percaya Dia Tuhan yang mendengar doa kita. Dan Dia Tuhan juga yang menjawab setiap doa kita. Amin. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Kita menyembah Tuhan di tempat kita masing-masing, mengarahkan hati kepada Dia. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Mari berdiri. Tuhan, ku percaya. Mari percaya kuasa Tuhan bekerja atas setiap kehidupan kita di tempat ini saat ini. Datang dan berdoa dengan segenap hatimu.
Tuhan bekerja atas setiap kehidupan kita semuanya. Haleluya. Katakan bersama, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Beri kemuliaan buat Raja kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Biarlah segala pujian, sembah, syukur kami persembahkan di hadapan Tuhan, menjadi satu persembahan yang kudus dan harum di hadapan Engkau. Kami mengucap syukur untuk kekuatan baru yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami umat-Mu di tempat ini. Kami mau lebih lagi untuk duduk diam dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk kembali Bapak Ibu bisa duduk dan waktu saya serahkan kepada. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini ada 12 saudara kita yang sudah mengambil komitmen dan keputusan mereka untuk masuk di dalam sakramen baptisan air, dan ke-12 saudara yang saya panggil bisa maju ke depan ya, berurutan untuk menerima kartu anggota dan piagam baptisan. Yang pertama, Bapak Edi Joni. Kemudian, yang kedua, Saudari Ruth Gracia Meta Ongkowijoyo. Yang ketiga, Saudari Priscilla Natasha Gracia Pujiono. Yang keempat, Saudari Abigail Jessica Lauren Tania Sugianto. Yang kelima, Saudari Trivena Elsia Natania Marvela. Yang keenam, Saudara Stefanus Ivan Irwanto. Yang ketujuh, Saudari Mikaela Josephine Wijaya. Yang ke-8, Saudari Nathanaela Kristi Alexander. Yang ke-9, Saudara Ian Sebastian Haryanto. Yang ke-10, Saudari Abigail Sipora Asilia Sheila Margono. Yang ke-11, Saudari Gabriela Anissa Ulhak Sugiarto. Dan yang terakhir, Saudara Christopher Ricardo Randy Mulyono. Baik, yang pertama mohon kesediaan Bapak Pendeta Lukas untuk menyerahkan piagam. Mohon persiapan yang berikutnya. Mohon kesediaan untuk Bapak Diki. Mohon berikutnya persiapan
Untuk Cik Ratna, dipersilahkan. Mohon berikutnya untuk dipersiapkan Bapak Hoki. Berikutnya, mohon kesediaan Ibu Yani. Ya, kami mengucapkan selamat hidup baru dalam Kristus. Biarlah Anda semua yang hari ini telah dimenangkan oleh Kristus menjadi alat di tangannya untuk memenangkan banyak jiwa. Ya, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana orang yang tidak takut akan Tuhan untuk akhir hidupnya. Saya mengatakan kalau itu orang biasa mungkin tidak menjadi masalah. Artinya tidak terlalu menjadi sorotan orang banyak. Tetapi ini adalah seorang tokoh. Dia tidak hanya sekedar imam yang diurapi, tetapi dia juga seorang hakim Israel. Dia mendapatkan kesempatan untuk bisa membina akan orang-orang Israel itu 40 tahun lamanya. Saudara-saudara, tetapi kalau nanti saya bacakan akan kebenaran firman Tuhan, saudara akan bisa melihat bagaimana sepak terjang daripada anak-anak Imam Eli itu. Dia sangat-sangat durhaka di hadapan Tuhan. Dan Imam Eli dikatakan
memandang masam pun tidak. Apalagi memberikan satu hukuman terhadap kedua anaknya. Mereka itu adalah Hofni dan Pinehas. Saudara-saudara, sayang sekali. Mereka itu kalau biasa saja, kenakalan biasa saja itu tidak masalah. Tetapi kenakalannya itu sudah keterlaluan. Sebagai seorang pimpinan dan sekaligus hakim, itu seharusnya dia mengambil satu sikap tegas. Sekalipun itu anaknya, tidak pandang bulu. Supaya tidak mempermalukan nama maupun jabatan ayahnya. Saudara, saya akan ajak saudara membaca. Di dalam 1 Samuel 2 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17. 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17. Firman Tuhan berkata demikian. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelian, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Padahal ini persembahan untuk Tuhan, saudara-saudara. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Perhatikan ayat yang ke-17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Saudara, kalau dia bukan seorang anak dari imam yang diurapi sebagai hakim juga, maka masih bisa dimaklumi. Tetapi ini sudah amat sangat keterlaluan. Sehingga di dalam sepak terjangnya mereka itu hampir dikatakan semua daripada orang-orang yang mempersembahkan korban untuk Tuhan itu dipaksa, diambil dulu. Kalau tidak dirampas. Saudara-saudara, ini sangat menghina persembahan yang harus diberikan kepada Tuhan. Akibatnya, ya sudah, Tuhan tidak mau cawe-cawe lagi. Tuhan tinggalkan mereka, apapun juga yang terjadi. Sebenarnya seorang hakim atau seorang imam yang diurapi itu tahu akan peraturan-peraturan, dan itu sudah ditulis di dalam imamat. Seharusnya mereka tahu
Karena mereka mempelajari. Karena mereka sudah mendapatkan mandat untuk memimpin bangsa Israel. Saya akan ajak saudara membaca di dalam Imamat. Imamat yang keempat ayat 3. Dikatakan demikian. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Dan seterusnya. Itu semua peraturan itu diatur di dalam kitab Imamat. Tapi apakah itu dilakukan? Tidak. Seolah-olah tidak ada Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak tahu akan mereka, perbuatan mereka. Kalau saudara perhatikan akan apa yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli, itu sangat-sangat menyakitkan hati Tuhan. Bukan hanya seperti yang saya baca tadi. Saya akan baca kembali saudara-saudara. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini. Kita akan baca di dalam 1 Samuel 2 ayat 22. 1 Samuel 2 ayat 22 dan 23. Perhatikan dengan seksama, sangat-sangat luar biasa kurang ajarnya. Eli telah sangat tua. Apabila didengar segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Kurang ajar enggak saudara-saudara? Saya lanjutkan ayat 25 saja. Jika seseorang berdosa kepada seorang yang lain, maka Allah akan mengadili. Tetapi yang seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tadi saya katakan tidak ada persembahan atau korban yang mampu dan bisa menghapus dosa daripada keluarga Imam Eli. Ini sudah kebangetan, saudara. Padahal Tuhan itu maha kasih. Sehingga kalau mereka itu bersalah dan mau bertobat, Tuhan pasti akan mengampuni. Itu pasti. Dengan kejujuran hati yang paling dalam, dia datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya agar supaya Tuhan mengampuni. Raja Niniwe saja dikatakan tidak bisa membedakan tangan kanan dari kirinya, artinya tidak mempunyai hukum Taurat. Tetapi pada saat Yunus diutus oleh Tuhan datang ke sana dan dia mengatakan kalau raja dan seluruh rakyat Niniwe tidak bertobat, maka dalam waktu 40 hari Niniwe akan dijungkir balikkan. Karena dosanya sudah membumbung tinggi ke hadapan Tuhan. Saudara, dia tidak tahu siapa Allah Israel itu. Tetapi pada saat dia mendengar seperti itu, dia tidak langsung siapa Allah itu. Aku tidak kenal Allah. Tapi pada saat itu justru dia bertobat. Dia mengatakan dari rajanya sampai rakyatnya sampai kambing dombanya itu semua disuruh puasa. Dan pada saat itu Tuhan berkenan untuk tidak melakukan hukuman atas Niniwe. Saudara, disinilah kita bisa melihat
Sedangkan Israel sendiri pada saat itu dia justru enak-enak tidak mau melakukan pertobatan yang sungguh. Dianggap sepele saja. Saudara-saudara, kalau dia tidak tahu hukum yang diberikan Allah kepada dia, mungkin bisa seperti Niniwe itu, mungkin dia bisa mengatakan tidak. Tapi dia tahu persis, dia bukan orang biasa. Dia adalah imam dan hakim. Ini kan luar biasa, saudara-saudara. Nah, yang kedua kita bisa melihat bahwa pada saat terjadi peperangan antara Israel dengan Filistin, mereka itu tidak pernah bertanya sama Tuhan. Padahal siapa sih dirinya? Kalau kita bandingkan dengan Daud itu seorang panglima perang. Dia kalau berperang pasti menang. Kenapa? Karena Daud sadar bahwa bukan dengan kekuatan dirinya sendiri mampu dan bisa menaklukkan musuh. Tetapi karena Tuhan. Itulah sebabnya setiap kali dia menghadapi peperangan, pada waktu itu dia berperang dengan bangsa Filistin, dia tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah saya harus maju? Itu Daud, saudara. Daud itu terkenal hebat, tetapi dia masih tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Tidak ada yang mampu dan bisa mengalahkan Filistin kalau bukan Tuhan yang menolong. Oleh karena itu dia tanya sama Tuhan. Apa kata Tuhan pada saat itu? Dia katakan, maju karena aku berperang untuk kamu. Nah, kalau Tuhan sudah mengatakan seperti itu kan pasti menang. Enggak pernah Tuhan itu bohong. Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Penyertaan Tuhan itu Emmanuel. Saudara-saudara. Dan akhirnya menang. Tapi Daud tidak begitu gegabah. Pada saat terjadi peperangan dua kali dengan bangsa yang sama, yaitu bangsa Filistin, dia juga tidak mengatakan, karena kemarin sudah Tuhan mengatakan maju, saya akan maju. Enggak, saudara. Itu menunjukkan ketergantungan Daud terhadap Tuhan. Karena dia sadar, dia tidak akan mampu melawan akan orang Filistin. Kalau dia bersama dengan Tuhan, maka dia sanggup melakukan itu semua. Dan kenyataannya pada waktu Daud bertanya, Tuhan, apakah saya harus maju? Apa kata Tuhan? Jangan kamu maju. Bersembunyilah di balik pohon-pohon kerto. Lah seandainya Daud itu langsung berperang dengan orang Filistin, gimana? Menang apa kalah? Pasti kalah. Tapi karena dia tanya dulu sama Tuhan, dia menang. Hofni dan Pinehas, anak Imam Eli, pada waktu dia berperang dengan orang-orang Filistin, sama sekali tidak tanya sama Tuhan. Dia anggap dia mampu dan bisa mengalahkan itu semua. Saudara, dan saudara tahu, kita akan baca sama-sama bagaimana hasil daripada peperangan antara Israel dengan Filistin. Saya akan ajak saudara membaca di dalam 1 Samuel 4 ayat 1 dan 2. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang-orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Bayangkan saudara,
4.000 orang mati. Karena dia ditanya sama Tuhan, siapa sih Hofni dan Pinihas itu? Dia berperangnya dengan Daud itu bukan apa-apa. Tapi dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Sehingga kalah 4.000. Ini menjadi satu peringatan bagi dia seharusnya. Tapi apa yang diharapkan oleh mereka? Tua-tua Israel pada saat itu pun terhanyut oleh apa yang dikatakan oleh Imam Eli. Dikatakan demikian. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Pertanyaan seperti ini sebetulnya harus memberikan wawasan diri mereka. Kenapa hal ini terjadi dalam hidup kita? Padahal Tuhan itu Maha Kasih. Tuhan itu yang menolong akan mereka. Kenapa sampai kalah dia? Justru tidak bertobat, tidak mohon ampun, tidak mohon pertolongan Tuhan yang luar biasa itu terjadi benar-benar di dalam kehidupan orang Filistin orang Israel pada saat itu. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka? Dikatakan demikian. Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Saudara, satu kebodohan terjadi di dalam orang-orang yang disebut tua-tua orang Israel. Dia tidak bertobat, tetapi dia menggunakan akal pemikirannya. Dia berpikir kalau tabut perjanjian Tuhan yang diambil dari Silo itu ditaruh di tengah-tengah bangsa Israel, pasti menang. Satu tindakan yang salah. Tuhan sudah tidak berkenan dan tidak mau menyertai akan bangsa Israel selama mereka tidak bertobat. Tapi tua-tua sudah mengatakan, ambil saja itu tabut perjanjian Allah, tempatkan di tengah-tengah. Mereka semua bersorak-sorai. Maka orang-orang Filistin pada saat itu mendengar, apa bunyi apa itu? Ternyata tabut perjanjian Tuhan ada di tengah-tengah orang Israel. Mungkin bagi mereka itu mempunyai satu keyakinan bahwa dengan adanya tabut perjanjian Tuhan, itu berarti Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Mereka sangat takut, saudara-saudara. Sangat takut karena mereka khawatir bahwa mereka akan diperlakukan seperti pada saat Tuhan menghajar orang-orang Mesir. Banyak yang mati. Tapi pada saat itu seorang pimpinan daripada bangsa Filistin, dia mengatakan demikian. Ayat yang ke-9. Seorang pimpinan harus berani mengambil satu sikap tegas dalam menghadapi situasi dan kondisi yang seperti itu. Dikatakan demikian, 1 Samuel 4 ayat 9. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Perhatikan saudara, ayat yang ke-10. Dan berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Coba saudara, kalau dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengundang Tuhan hadir, bukankah perjanjian, kemah perjanjian, tabut perjanjian Allah itu yang diambil, tapi mereka harus bertobat kepada Tuhan. Tapi nyatanya tidak. Sekalipun dia ngambil tabur perjanjian Allah, Allah sudah tidak menyertai mereka karena dosa mereka. Mereka harus bertobat sungguh-sungguh.
Dan ini merupakan akhir daripada seluruh keluarga Imam Eli. Saudara-saudara, saya akan bacakan selanjutnya. Ayat 11. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinihas tewas. Ada seorang dari prajurit suku Benyamin yang datang bisa lolos dari pembunuhan dalam peperangan itu, lari ke Imam Eli. Dan pada waktu itu dia mengabarkan. Imam Eli tanya bagaimana keadaannya. Dia menceritakan Israel kalah dan banyak yang meninggal. Lalu Imam Eli tanya, bagaimana Hofni dan Pinihas anakku? Hofni dan Pinihas mati di pertempuran. Lalu yang ketiga dia tanya, bagaimana tabut perjanjian Allah? Orang ini mengatakan tabut perjanjian Allah telah dirampas oleh bangsa Filistin. Begitu dia dengar bangsa Filistin sudah merampas akan tabut perjanjian Allah, dia dari duduknya jatuh tertelentang. Kepalanya, lehernya patah karena gemuk dia. Usianya 98 tahun. Mati seketika itu. Saudara-saudara. Dan kalau saudara lihat bagaimana istri Pinihas pada waktu itu hamil tua. Dan pada waktu dia mendengar bahwa suaminya telah gugur di dalam medan pertempuran, maka pada waktu itu dia hamil tua. Anak itu lahir. Saudara-saudara. Dan pada waktu dia lahir, anak itu lahir, dia sudah tidak kuat. Tapi orang-orang yang ada di sekitarnya mengatakan, jangan kamu tahan. Anakmu ini laki-laki. Tapi istri Pinihas sudah tidak tahan. Tapi sebelum dia meninggal, dia masih sempat menamakan anaknya yang lahir itu dengan Ikabod, yang artinya telah hilang kemuliaan Allah dari Israel. Saudara-saudara, ini luar biasa memang. Karena Tuhan sudah tidak lagi mencampuri apa yang dikerjakan dan dilakukan tentara Israel pada saat itu. Dan kalau saudara melihat ayat yang ke-18 tadi, saya bacakan sekali lagi, saudara-saudara. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Saudara-saudara, ini upah orang yang tidak takut sama Tuhan pada akhir hidupnya. Tetapi bagi orang yang sungguh-sungguh taat kepada perintah dan firman Tuhan, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memimpin, Tuhan akan menyertai dan memberkati. Karena apa? Janji Tuhan itu ya dan amin. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus semua kesalahan dan dosa kita, kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Janji Tuhan akan menyediakan tempat kita di surga. Itu benar-benar akan terlaksana. Asal kita mampu dan bisa taat, patuh kepada perintah dan firman Tuhan. Kalau itu saudara kerjakan dalam hidup saudara pada hari ini, maka Tuhan akan memberkati saudara semua. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan.
Tuhan memberikan peringatan kepada kami. Kalau kami Engkau sudah tebus dengan harga yang sangat mahal, sehingga kami menjadi milik-Mu, dan Tuhan sudah memimpin, menyertai dan menolong kami, sehingga janji-Mu untuk menyediakan tempat bagi kami di surga itu benar-benar akan terlaksana, asalkan kami taat dan patuh akan perintah dan firman-Mu. Biarlah peringatan yang keras yang terjadi, yang kami dengar pada saat ini tentang keluarga Imam Eli tidak akan terjadi dalam hidup kami, karena kami sadar siapa sebenarnya kami di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun semua kesalahan dan dosa kami, agar supaya Tuhan sendiri yang akan memulihkan keadaan kami, yang sakit disembuhkan, yang menghadapi masalah, persoalan dan tantangan hidup, Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar dan kemenangan, supaya kami tetap memuji dan memuliakan nama Engkau, karena Tuhan sangat dan amat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan sendiri yang akan memeteraikan di dalam loh hati kami masing-masing. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Mohon kesabaran untuk beberapa hal yang ingin disampaikan dan ditekankan di dalam warta jemaat. Yang pertama, tentang berita duka. Telah pulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Rinawati dalam usia 63. Ibu Rinawati ini adalah Wak atau Bude dari teman kita Yesua dan Chris yang biasa pelayanan musik di sini, pegang gitar. Dipanggil Tuhan hari Jumat jam 11 dan telah dilakukan tutup peti hari Sabtu. Akan dilakukan upacara penghiburan hari Minggu, hari ini jam 6 sore. Rencana akan dimakamkan hari Senin jam 9 ke Darussalam. Kemudian yang kedua, telah pulang ke rumah Bapa di surga, yaitu Bapak Lim King Hock dalam usia 56 tahun. Bapak Lim King Hock ini adalah yang memiliki warung makan atau depot cukup sebelah rumah Ibu Yani, Gang 2 ya, Kenari 22 C. Istrinya namanya Ibu Sri Rejeki atau Cik Mei Ing. Meninggal hari Sabtu jam 2:30 dan rencana akan diadakan upacara tutup peti hari ini juga, Minggu jam 5 sore di Dharma. Dan rencana akan dikremasikan hari Rabu. Dan terlebih dahulu akan diadakan upacara penghiburan hari Selasa. Ya, untuk kedua keluarga yang ditinggalkan, kami keluarga besar Gereja Islam Masih Kudus menyampaikan simpati yang mendalam, disertai doa kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan kekuatan dan penghiburan. Ya, sebelum saya melanjutkan beberapa informasi lain yang perlu ditekankan, kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah jemaat di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri untuk kami sambut. Silakan, ada? Ada? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan informasi mengenai Natal. Terlebih dahulu kami menyampaikan selamat kepada ke-12 saudara-saudara kita yang sudah melaksanakan baptisan air. Kiranya Tuhan terus akan menyertai perjalanan tumbuh kembang iman saudara-saudara sekalian. Apabila ada di antara saudara-saudara menghendaki foto pribadi sendiri, maksudnya setelah ibadah bisa berhubungan langsung dengan Pak Tony. Iya. Kemudian informasi Natal, diberitahukan dan dihimbau kepada seluruh panitia Natal, pengisi acara, para pelayan-pelayan ibadah raya Natal, silahkan hadir besok hari Senin akan diadakan pertemuan terakhir atau last meeting
akan diadakan koordinasi akhir persiapan Natal. Sekali lagi seluruh pengisi acara, para pelayan-pelayan, teamwork yang tergabung di dalam pelayanan ibadah perayaan Natal mohon hadir besok Senin jam 6 sore. Ada pertemuan koordinasi akhir. Kemudian diberitahukan dalam sepekan ke depan ada beberapa aktivitas ibadah perayaan Natal. Diingatkan hari Selasa ada Natal seksi pria. Dihimbau kepada pria-pria GIA Kudus untuk bisa hadir dalam acara Natal seksi pria besok hari Selasa tanggal 14 Desember jam 6:30 di lantai 1 ruang serbaguna. Kemudian yang kedua, Natal seksi wanita akan diadakan hari Jumatnya tanggal 17 Desember jam 4:30 dan diadakan di ruang ibadah ini, di lantai 2 ini. Sekali lagi diingatkan dan dihimbau wanita-wanita GIA-ku bisa hadir dalam acara Natal si wanita besok hari Jumat 17 Desember 4:30 di tempat ini. Kemudian lanjut hari Sabtunya ada Natal Youth, Natal RBK. Di ruang ibadah ini juga diadakan mulai jam 5 sore. Sekali lagi para youth RBK GIA-ku silakan hadir untuk merayakan Natal besok hari Sabtu tanggal 18 Desember jam 5 sore di tempat ini. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Dipastikan seluruh jemaat Tuhan sudah ambil kupon untuk menghadiri 2 event Natal yang terselenggara 25 dan 26. Ya, itu saja. Kemudian kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa untuk yang berulang tahun, ada informasi kita juga akan berdoa untuk Ibu Gembala, Ibu Indri, Ibu Lukas Sutresno. Besok Senin akan menjalani operasi di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Begitu ya Kong ya? Ya, kita berdoa kiranya Tuhan akan menyertai Bu Indri dan keluarga dan proses operasi berjalan di dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Nah, sekarang kita akan berdoa untuk yang berulang tahun terlebih dahulu. Silahkan yang merasa berulang tahun, silahkan bangkit berdiri. Yang hadir dalam ibadah siang hari ini, silahkan. Ada satu. Iya, Saudari Desi, betul? Iya, betul sekali. Ibu Taruna. Oke, Mama dari Meta. Oke, ada lagi yang di atas? Ada satu? Siapa? Marcel, iya. Oke, Marcel dan Ibu Andre. Iya, betul ya. Atau siapakah beliaunya? Tidak kelihatankah? Iya. Oke, ada lagi? Oh, ada 2. Lois dan Vio. Iya, Violeta. Iya. Oke. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun ini. Lanjut kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang lemah tubuh, sakit. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih setia rahmat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh Engkau perkenan untuk kembali mengingat kelahiran kami. Dan itu mengingatkan kepada kami bahwa kejadian kami sangat ajaib dan dahsyat. Semata-mata itu adalah anugerah Tuhan. Hingga Engkau beri kesempatan dapat menikmati kehidupan sampai hari ini, bahkan merayakan ulang tahun yang kesekian kalinya. Untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, kami rindu Tuhan akan menyatakan kasih setia rahmat-Mu Tuhan, berkat-Mu atas mereka. Di hari spesial, Engkau akan menyatakan berkat secara spesial sesuai dengan pergumulan anak-anak-Mu ini. Dimanapun mereka berada, saudara-saudaraku yang berulang tahun berada di tempat ini, dimanapun engkau berada dan saat ini sedang mengikuti ibadah secara online, Tuhan memberkati engkau. Tuhan hadir di dalam kehidupanmu untuk menyatakan berkat. Dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan, kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya senantiasa memberkati engkau,
melimpahi engkau dengan berkat karunia untuk dapat menikmati berkat-berkat di dalam kehidupanmu, melalui kesehatanmu, pekerjaan, usaha, dagang, pelayanan, studimu, masa depan, cita-cita, perjalanan hidupmu ada di tangan Tuhan, dan Tuhan senantiasa ada bersama dengan engkau. Kiranya damai sejahtera Kristus melimpah atas hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Saat ini kami berdoa bersatu hati Bapa, secara khusus untuk Ibu Indri, Ibu Gembala kami, yang besok Senin akan menjalani operasi atas kelemahan tubuh yang saat ini sedang ia alami. Tuhan, kami tetap percaya di dalam Engkau ada kekuatan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Oleh sebab itu kami menyerahkan sepenuhnya jalannya proses operasi ini ada di dalam campur tangan Tuhan. Sebelum tangan dokter peralatan medis menyentuh tubuh anakmu ini, tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa terulur untuk menjamah Ibu Indri, memberikan kekuatan dan keteguhan iman untuk tetap percaya dan mengandalkan Engkau, Sang sumber keselamatan, sumber kehidupan, sumber kesembuhan, sumber pemulihan kami. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Lukas Sutresno, senantiasa menyertai dan mendampingi bersama dengan keluarga. Perjalanan mereka menuju ke Semarang besok pagi, Tuhan akan menyertai. Demikian pula untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, berbaring di rumah maupun dirawat di rumah sakit, Tuhan akan lawat. Kau menyatakan kuasa dan mujizat-Mu sesuai dengan kadar iman mereka untuk menyatakan kesembuhan, pemulihan, dan kekuatan baru dari Tuhan kepada mereka yang saat ini mengalami duka cita, bebat duka dan luka hati mereka. Engkau gantikan dengan penghiburan dan kekuatan baru untuk terus mengalami kehadiran Tuhan, dan penghiburan Tuhan terus ada dalam kehidupan anak-anakmu yang saat ini mengalami duka cita. Terima kasih Tuhan, menyerahkan sepenuhnya doa syukur kami ini hanya di dalam satu nama yang kami agungkan dan kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih bagi yang berulang tahun, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Mari kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah raya yang kedua ini dari awal sampai akhir. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, telah menerima baptisan air sebagai tanda bahwa mereka adalah milik-Mu. Pakai mereka semua menjadi alat di tangan Tuhan untuk agar supaya mereka boleh memenangkan banyak jiwa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Engkau. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh menyerahkan persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu yang senang akan cinta kasih-Mu yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka, sehingga memungkinkan mereka pada hari ini bisa memberikan guna pekerjaan daripada Tuhan. Oleh karena itu, kuduskan persembahan kami pada saat ini agar supaya berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami yakin kalau kami sungguh-sungguh memberikan dengan hati yang tulus ikhlas kepadamu, maka Tuhan juga yang akan membalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan bukan hanya sekedar mendengar doa kami, tetapi Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab segala permintaan doa kami. Sekarang kami akan bersama-sama meninggalkan rumah-Mu untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.